Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi mudabbiri asyuhuri wal a'wam wa musarrifil layali wal ayyam wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil anam sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak Ibu, kita selalu mengucapkan hamdalah dan sholawat. Hamdalah ini ucapan puja puji syukur kepada Allah, dan sholawat ucapan berselawat kepada Nabi untuk supaya kita juga dibawa oleh Nabi masuk surga. Dan itulah ucapan selalu yang kita sampaikan, mengingatkan saya dan kita semua agar setiap saat kita jangan lupa untuk mengucapkan alhamdulillah. Hadir bersama kita Bapak Kadis Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat beserta seluruh jajaran yang hadir di sini, para pegawai, kemudian juga dari Puskut, ya Bapak pendiri dan sekaligus tokoh lah ya, hadir bersama kita, dan tentunya hadirin semua yang berbahagia. Tausiah pada kesempatan kali ini yaitu bahaya syirik. Ya, jadi syirik ini, mungkin Bapak Ibu tahu ya apa itu syirik. Syirik itu sederhana saja, membuat tandingan kepada Allah, membuat saingan-saingan kepada Allah, membuat sesuatu yang kita kompetisikan kepada Allah, atau adanya andada, tandingan-tandingan. Nah, apa contoh misalnya? Kalau kita meminta rezeki, kepada siapa mintanya? Kepada Allah. Kenapa kita minta rezeki kepada Allah? Karena Allah lah sebagai pemberi rezeki. Ar-Razik. Ya, yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dialah Allah memberikan rezeki. Allah khalaqakum summa razaqakum. Dialah yang memberikan rezeki. Oh, banyak ayat-ayat yang menyebutkan Allah pemberi rezeki. Betul? Jadi kalau minta rezeki kepada siapa? Kepada Allah. Nah, kalau pemberi rezeki Allah, kita minta rezeki pada Allah, itu betul namanya. Tapi kalau kita minta rezeki ke dukun, nah coba, minta rezeki ke dukun, musyrik apa enggak? Memberikan tandingan. Mestinya minta kepada Allah, ikut minta ke dukun. Atau awak minta ke pohon-pohon, atau kita minta ke batu, atau kita minta kepada orang-orang pintar. Berarti kita telah memberikan tandingan-tandingan selain Allah. Berarti kita melakukan tindakan syirik. Jadilah kita orang musyrik. Dan itu tidak dibolehkan. Karena Allah sebagai yang berhak untuk kita minta rezeki, tapi kita minta kepada yang lain. Berarti kita tidak taat, tidak loyal, tidak setia. Itulah yang kemudian syirik. Itu rezeki kita minta. Kemudian yang menghidupkan dan mematikan kita siapa? Allah. Kalau yang menghidupkan dan mematikan Allah, maka kita untuk minta supaya kita hidup, maka minta kepada Allah. Berikan kehidupan kepada kami ya Allah, minta kepada Allah. Tapi kalau dia mintanya kepada orang, manusia, orang pintar, dukun, istilahnya apa bomoh, apa macam-macam istilahnya, maka itu juga syirik karena bukan minta kepada yang benar, tapi yang salah. Sakit, siapa yang menyembuhkan sakit? Siapa? Dokter? Atau siapa Bapak Ibu? Allah yang menyembuhkan. Syafaqallah, semoga Allah menyembuhkan. Itu doa kita.
Dan itu pula yang ada dalam Al-Quran. Allah sebagai pemberi kesehatan. Allah yang mengobati dan menyembuhkan kita. Ke dokter, betul, dokter adalah wasilah. Sarana untuk Allah memberikan kesembuhan kepada kita. Dan itu adalah bentuk dari usaha, boleh. Tapi meminta kesembuhan dari dokter tidak boleh. Berarti kita sudah memberikan tandingan kepada Allah. Karena Allah yang punya hak untuk menyembuhkan manusia. Kemudian jodoh. Siapa yang menentukan jodoh? Bapak Ibu, siapa yang menentukan jodoh? Allah. Hadis Nabi jelas. 3 perkara yang Allah tentukan. Yaitu jodoh, rezeki, dan kematian. Allah. Nah, minta jodoh ke orang. Ke dukun. Itu juga syirik. Tidak boleh. Kemudian juga minta pekerjaan. Siapa yang memberi pekerjaan? Itu adalah rezeki. Allah juga yang memberinya. Kita tidak boleh kepada yang lain. Kepada pohon-pohon, apalagi kepada setan, ya kepada jin, kepada orang pintar, dan sebagainya. Tidak boleh. Karena itu adalah hak Allah, dan hanya Allah lah yang bisa melakukan itu. Dan kemudian kalau tidak kepada Allah, kepada yang lain, berarti dia sudah membuat tandingan, dia tidak patuh kepada penciptanya, tidak taat kepada penciptanya, tidak loyal kepada penciptanya, dan tidak setia kepada penciptanya. Nah, sekarang begini, saya sebagai gubernur, kalau ada pegawai saya, sebutlah eselon 2, langsung di bawah saya. Jadi kalau seandainya Bapak minta kepada saya suruh tolong datang jam 8 malam ini, enggak datang. Berarti dia tidak setia pada saya. Malah dia datang ke tempat yang lain, dia lebih mementingkan yang lain daripada saya. Besok pagi sebelum masuk kantor, mampir dulu ke tempat saya. Dia enggak ke kantor, enggak ke tempat saya. Dia pergi dulu kemana-mana. Dia enggak setia. Marah saya. Sebagai atasan. Kenapa saya marah? Karena dia tidak loyal. Karena dia tidak setia. Karena dia tidak patuh dengan atasannya. Saya suruh nggak mau. Saya larang dikerjakan. Dia nggak patuh. Marah. Nah, kalau pimpinan sudah marah, bisa jadi apa yang diinginkan nggak dikasih. Pegawai yang begitu, yang saya suruh nggak mau, yang saya kerjakan nggak dikerjakan, dia minta kepada saya, Pak, ambu izin Pak, hari Jumat besok ambu pulang kampung. Apa jawabmu? Tidak bisa dong. Hari Jumat hari kerajo. Kalau kami minta cuti, besok cuti. Kurangi cuti awak tuh. Kenapa saya demikian? Karena saya nggak suka sama dia. Karena dia nggak patuh. Dan pasti saya akan marah. Ketika ada jabatan kosong, diajukan. Si Anu, oh enggak, itu orang dapat tuh jamun. Yang lain salah. Tidak diberi jabatan. Tidak diberi peluang. Bahkan dia minta tidak dikasih. Kenapa? Saya marah. Kenapa marah? Karena tidak loyal kepada saya. Tidak setia. Nah, Allah juga demikian. Kalau kita minta kepada yang lain, Allah juga marah. Kita minta, enggak dikasih oleh Allah. Karena kita membuat tandingan-tandingan kepada yang lain. Kalau minta, mintalah kepadanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau saja aku mengabdi. Hanya kepada Engkau saja aku meminta, bukan kepada yang lain. Jadi kalau seandainya Bapak minta kepada saya, tapi pada waktu yang bersamaan juga Bapak minta juga kepada orang lain, apa kata saya? Apakan Allah minta aja yang lain? Minta saja yang lain. Tidak usah kamu boleh. Allah juga begitu. Oh, dia udah minta ke dukun, minta dipelapeh. Lapeh tangan Allah, padian salah. Begitu kalau kita minta tapi juga minta ke yang lain. Tapi kalau orang tiba kamu, Pak Gubernur, ambo ndak adu minta ke yang lain, Pak. Ambo kapak sih minta, Pak. Ndak adu ke yang lain, Pak. Kapak sih minta untuk makan ambo ke malam, Pak. Ake ambo, aku pitia. Dia kan minta sih kamu. Tapi kalau minta aja yang lain, mungkin yang lain adu. Begitu pula kita kepada Allah, iyaka nasta'in itu hanya kepada Engkau, itu artinya. Coba terjemahannya. Betul enggak? Hanya kepada Engkau. Jadi hanya kepada Allah mintanya, Allah akan kasih. Karena kita hanya minta semata-mata kepada Allah saja. Itu tidak syirik. Kepadanya saja aku meminta, enggak kepada yang lain. Dikasih kita.
Maka dari itu kemudian Allah kabulkan. Kalau kita setia, dikabulkan, minta dan sebagainya. Dan Bapak Ibu, Allah juga yang dosa yang tidak bisa dihapuskan ada dosa syirik. Awak berduto dosa, betul Pak? Berduto bisa minta maaf dengan astagfirullahaladzim, hilang dosa duto awak. Berjanji tidak sampai waktu dosa nak, dosa minta ampun pada Allah hilang. Bahkan mohon maaf sampai berbuat zina itu juga bisa diampuni. Ya, mencuri, merampok, dosa bisa diampuni. Tapi kalau syirik tidak diampuni. Allah berfirman dalam surat Al-An'am, walau asyraku lahabita anhum makanu ya'malun. Seandainya mereka syirik mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah mereka amalan-amalan yang telah mereka kerjakan. Habis, tidak aduh, itu. Hadis Nabi juga begitu. Bunyinya sungguhnya yang paling aku takutkan terjadi pada kalian adalah syirik. Dan syirik ini suatu yang tidak diampuni kecuali kita dengan tobat. Tobatan nasuha, dengan tobat, dengan minta ampun dan kita melakukan berbagai suatu kegiatan yang meminta kepada Allah. Kenapa? Karena perbuatan syirik itu menjadikan tandingan dan membuat membuat tersinggung Allah. Ya, arti membuat Allah itu tidak bisa menerima. Saya contohkan kepada saya. Talambe masukkan tuh, salah enggak Pak? Salah. Minta maaf, ampun maafkan. Pulang capek dikado terkaja-kaja, salah enggak? Salah, tapi bisa ampun maafkan. Pak, Bu, jam 12 kumpulkan lapor kamu laporan. Talambe tiba jam 1, salah enggak? Salah, ambo bisa maafkan. Tapi kalau ini enggak loyal, enggak setia, awas sebagai gubernur, awas sebagai pimpinan, ini kepada yang lainnya setia, patuhnya enggak kepada gubernur, kepada yang lainnya setia, pasti siapapun dia pimpinan akan marah bisa. Yang nyudangan enggak pimpinannya, yang nyudangan orang lain, bahkan yang lain itu mungkin saingannya, pasti berang dan enggak dihapuskan. Maafnya enggak dimaafkan. Alanya catat itu. Begitu enggak Pak Kadis? Enggak ke Pak Kadis sepatunya, yang nyudangan orang lain. Orang lain kok jadi kadis olehnya. Nah, saingan awak, berang awak. Pasti marah. Nah, begitulah perumpamaannya. Kok Allah marah dengan syirik? Kok Allah tidak ampuni syirik? Karena begitulah dampaknya kepada kita. Nah, kemudian Bapak Ibu, kalau sekiranya kita melakukan tindakan syirik ini, diantaranya riya Bapak Ibu. Riya juga adalah syirik. Menurut hadis riwayat Ahmad, syirik kecil itu menurut sahabat bertanya, ya Rasul apa itu? Rasul menjawab adalah riya. Riya juga ada syirik kecil selain kita memberikan tandingan kepada yang lain. Nah, Bapak Ibu, orang dalam keadaan dirinya syirik, menjadikan tandingan-tandingan kepada yang lain, bukan kepada Allah yang kita sembah, yang kita minta, yang minta perlindungan, sudah pasti hati tidak tentram. Hati pasti tidak tenang. Hati pasti tidak bahagia. Bakot itu Pak. Nah, minta ke dukun. Dukun saya urang. Hati awak lain kayu kedape kok. Leko bimbang-bimbang, ragu-ragu dan khawatir dan tidak pasti dan tidak stabil jiwa kita dan tidak ada kepastian dan kejelasan. Meminta kepada sesuatu yang bukan kepada Allah membuat kita tidak tentram jiwa kita. Tapi kalau minta kepada Allah, mantap. Sudahlah kita minta kepada Allah. Serahkanlah Allah yang akan menentukan. Apapun terjadi, terjadilah. Asal Allah yang menentukan. Kita minta dan Allah pun akan kabulkan apa yang kita minta. Tenang jiwa kita. Serahkan. Oh ada pilihan. A dan B. Istiqoroh. Minta kepada Allah. Oh ada masalah. Kita sholat malam. Berdoa, berzikir. Minta kepada Allah. Selesai. Tuntas. Hati tenang dan tentram. Allah bizikla tatminu qulub. Ingat kepada Allah, hati tenang dan tentram. Rujuk Allah, tenang jiwa kita. Tapi kalau yang lainnya mau minta, hati resah gelisah. Apa boleh pakai modal pitih lo tuh? Hanya minta sama dukun, oh kok kalau kayu kedapi 5 juta.
Nah, nyuklon 5 juta. Oh, kalau ke DP kos 10 juta. Harganya banyak kasus-kasus yang keluar di TV yang jadi kasus. Almagi pitih sekian banyak. Kepada Allah, aduh Allah minta pitih. Minta kepada Allah gratis. Tidak bermodal lagi minta kepada Allah. Mintalah kepada Allah, bukan kepada orang. Dan itu syirik. Dan tidak akan diampuni dosanya oleh Allah. Seperti patangkuan, awak kabrale. Aduh usulan dari panitia. Pak, itu awak bui pawang hujan Pak. Sebenarnya hujan, itu pun nggak boleh Bapak Ibu. Yang menurunkan hujan Allah, minta kepada Allah. Saya minta kepada Allah, ya minta ya Allah semoga besok terang, nggak hujan dan sebagainya. Ya alhamdulillah, lain nggak hujan, doa beralih patangga. Cuman ada bisik-bisik, apa yang udah minta Pak, orang lain minta, itu kamu udah tahu tuh. Biar orang lainnya sirik, kamu udah sirik tuh kan. Yang jadi percaya kepada Allah dan Allah pasti akan kabulkan. Lah jadi Pak, awak kane kabut dari Riau. Ini kan? Ambo jumui buik sholat di masjid raya. Sholat istisqa. Allah sekian minggu ndak hujan, unde Allah resah. Abu pun dalam menyebarkan dan ada menyebarkan masker dan sebagainya, masih jo kita minta kepada Allah. Bukan minta ke dukun, bukan minta ke pawang hujan turunkan hujan, enggak. Minta kepada Allah. Jam 1 awal selesai sembahyang istisqa, jam 2 langsung hujan. Siapa yang ikut waktu itu? Pak Kadis ikut ya? Betul Pak Kadis? Apa ikut sembahyang kan? Awal selesai jam 1 setengah 2, jam 2 langsung hujan. Langsung hujan. Hujan rek sebentar sejam. Malamnya sampai pagi hujan selabe-labeknya. Pagi hari besok terang benderang Bapak Ibu. Minta kepada Allah. Allah lagi ya. Awas sabik Pak Buya Samsubari Ketua MUI, iko kalau ndak jo hujan hari iko Pak Buya, besok awak ulang balik istisqa, awak bawa kambing, awak bawa jawi, awak bawa binatang-binatang hidup untuk ikut bersama di lapangan. Begitu hadisnya. Meminta kepada Allah bahwa tidak hanya orang ya Allah yang minta, binatang pun meminta hujan. Patang lain tidak bawa kambing. Ayam tidak bawa, masih awak hasil. Allah didanga oleh Allah langsung hujan. Jadi begitulah minta kepada Allah. Jangan minta ke yang lain. Baik Bapak Ibu, semoga kita, amalan kita diterima oleh Allah. Supaya tidak dihapus oleh Allah. Maka jauhkanlah kita dari perbuatan syirik. Yakinlah Bapak Ibu, Allah yang menentukan segalanya. Jangan minta kepada orang lain, apalagi ke dukun, jangan. Minta jodoh, minta rezeki, minta pekerjaan, minta jabatan, minta kepada Allah seadanya. Karena Allah lah yang menentukan. Pasti, kalau memang itu jatah rezeki kita, Allah akan bantu dan berikan. Orang lain tidak bisa buat. Orang lain tidak bisa buat. Karena itu ada otoritas kewenangan Allah yang memberikan rezeki. Minta kurang dak kadagi juga orang itu. Allah yang memberi. Jadi Bapak Ibu, karena kewenangannya ada kewenangan Allah. Magi rezeki kewenangan Allah. Minta ke dukun dak kadagi. Kalaupun dape jo kebetulan dape, memang ndak minta, pun dape jo. Karena Allah yang memberikan kewenangannya. Kewenangannya memberikan jabatan eselon 2 adalah gubernur. Betul Pak Kadis? Minta ke yang lain ndak kedape gitu. Kayak gubernur enggak gitu. Oh minta ke yang lain enggak kedape gitu. Yang magi gubernur, minta gubernur baru betul, baru dah dia. Kalau memang cocok kemampuan dan sebagainya. Minta rezeki, minta kepada Allah. Jadi begitulah Bapak Ibu, semoga kita tetap jiwa tenang, ingat Allah, karena Allah lah segalanya yang kita minta, dan jangan sekali minta kepada yang lain, karena bahaya besar dan itu dosa besar, dan kita pun akan mendapatkan ketidakbaikan. Demikian, terima kasih, mohon maaf kalau yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.